Shalom, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini kita akan memulaikan kembali bacaan harian yang pada saat ini kita akan ambil dari buku Amanat kepada Orang Muda yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Pasal 1, membangun tabiat untuk selama-lamanya. Saya mempunyai perhatian yang sangat mendalam terhadap orang muda, dan saya ingin dengan amat sangat melihat mereka itu berusaha sekeras-kerasnya untuk menyempurnakan tabiat-tabiat Kristen, selalu berhasrat oleh pelajaran yang sungguh-sungguh dan permintaan doa yang tekun untuk mendapat pendidikan yang perlu supaya dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dalam ladang Tuhan. Saya rindu melihat mereka itu menolong satu sama lain untuk mencapai satu derajat yang lebih tinggi dalam pengalaman kekristenan. Kristus telah datang untuk mengajarkan kepada manusia jalan kepada keselamatan, dan Dia telah membuat jalan itu begitu rata sehingga seorang anak kecil pun bisa berjalan di atasnya. Ia menyuruh murid-muridnya supaya menurut dan kenal Tuhan. Dan sementara mereka menurut pimpinannya tiap-tiap hari, mereka itu dapat mengetahui bahwa Ia pun akan terbit bagi mereka itu seperti fajar. Engkau telah mengamat-amati terbitnya matahari dan datangnya siang hari yang berangsur-angsur di atas bumi dan langit. Sedikit demi sedikit, fajar itu menyingsing sampai matahari terbit. Kemudian cahaya itu bertambah-tambah terus makin panas dan makin terang sampai memuncak pada tengah hari. Inilah satu teladan daripada apa yang Allah ingin melakukan buat anak-anaknya dalam pekerjaan menyempurnakan mereka sebagai orang Kristen. Sementara kita berjalan tiap-tiap hari atas terang yang dikirimkan Tuhan kepada kita dalam penurutan penuh atas segala perintahnya, maka pengalaman kita akan bertambah-tambah dan menjadi lebih luas sampai kita mencapai derajat penuh dari laki-laki dan perempuan dalam Kristus. Orang-orang muda perlu selalu memandang kepada jurusan yang Tuhan sendiri telah jalani. Tiap-tiap langkah sepanjang jalan itu adalah satu tindakan mengalahkan. Kristus tidak datang ke dunia ini seperti seorang raja untuk memerintahkan bangsa-bangsa. Ia telah datang sebagai seorang hina untuk dicobai dan mengalahkan pencobaan untuk menurut terus sebagaimana kita juga mesti buat mengenal akan Tuhan. Dalam mempelajari hikayat hidup Kristus, kita akan mengetahui betapa banyak Allah akan melakukan oleh hidupnya buat anak-anaknya. Dan kita akan mengetahui bahwa betapa besar pencobaan kita sekalipun, tidaklah semuanya itu melebihi apa yang telah dirasai oleh Kristus supaya kita boleh mengetahui jalan kebenaran dan kehidupan itu. Oleh satu kehidupan yang cocok dengan teladan yang diberikan olehnya, hendaklah kita menunjukkan penghargaan kita dan pengorbanan yang telah diberikan olehnya buat kita. Orang-orang muda telah dibeli dengan mahal harganya, yaitu oleh darah anak Allah. Pikirkanlah pengorbanan Bapa dalam membiarkan anaknya mengadakan pengorbanan ini. Cobalah pikirkan apa yang telah dikorbankan oleh Kristus pada waktu Ia meninggalkan istana surga dan takhta kerajaan surga untuk menyerahkan dirinya menjadi suatu korban harian guna manusia. Ia telah menanggung olok-olokan dan penghinaan. Ia menanggung segala nista dan hinaan yang orang-orang jahat bisa tumpukan di atas Dia. Dan apabila pekerjaannya dalam dunia telah selesai, Ia menanggung kematian di kayu salib. Cobalah pikirkan kesengsaraan yang dirasainya pada kayu salib. Tangan dan kakinya ditembus oleh paku, olok-olok dan hinaan dari orang-orang yang hendak diselamatkannya oleh kedatangannya, dan bagaimana wajah Bapanya disembunyikan daripadanya. Akan tetapi oleh sekalian inilah Kristus menjadikan mungkin adanya segala orang yang mau untuk mempunyai kehidupan yang memenuhi ukuran kehidupan Allah. Demikianlah bacaan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersyukur kami boleh mempelajari firman-Mu. Terima kasih Engkau telah datang ke dunia ini, mati bagi kami untuk menyelamatkan kami. Dan terima kasih Engkau telah memberikan
contoh dan memberikan jalan untuk keselamatan kami. Kami rindu ya Tuhan, dengan kuat kuasa surga, kami boleh dimampukan untuk memiliki tabiat seperti Kristus, tabiat yang akan melayakkan kami untuk menerima keselamatan. Dan biarlah dengan kuasa Tuhan, kami boleh hidup setia di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Engkau mendengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.